Ya, ini adalah paket kursi dari DBE Support Gaming and Acoustic and Something ya. Jadi ini adalah DBE Aksana Lite X. Cuman ya ini dari jauh sih. Nih gua videoin detail-detail dekatnya ya. Ini parah banget coy. Itu buset. Tuh jebol banget. Gue sih nggak tahu ya, ini jebol di kurir atau jebol di mana. By the way, tapi thank you ya sudah mengirimkan ini. Karena ini video unboxing dan perakitan, jadi kita mari mulai saja. Bongkar dulu. Ini mana atas bawahnya pun juga gue kayak kagak tahu ini. Ntar gue pindahin dulu nih. Dan ini ada modul untuk perakitan, instruksi perakitan sudah lembek. Oke, ini wheelbase. Wah, armrest. 2 armrest. Dan ini adalah jok buat pantat. Ada backrest. Berat juga anjir backrestnya. Terus terakhir ada headrest. Kalau dari instruksi sini, ini kita pemasangan mungkin dari wheelcaster, base-nya, terus baru si tabung gas lift. Jadi ya kita coba dengan tutorial ya. Oke, tinggal klik. Nah, seharusnya begitu. Oke, wheelcase sudah ready. Oh ya, gue tuh sempat sus ya sama gas liftnya ini. Dia tuh nggak ada klasifikasinya kelas berapa. Jadi ya bener sesuai prediksi gue kalau misalkan gas lift itu nggak ada kelasnya. Tapi kalau misalkan di 1 jutaan mungkin asumsi gue pakai kelas 3 atau kelas 4 ya. Ya udah, nanti kita cobain aja ya kalau misalkan udah jadi. Ditancap ya. Terus ini ada apa nih begini-ginian? Ais, keren. Kita puter dulu. Nah, masuk sini berarti ya. Backrest udah terpasang, aman. Jadi bisa giniin dulu. Lumayan gampang nih. Jadi dimasukin si ini armrestnya. Ini gampang banget, cuy. Terus tinggal masukin baut-bautan sama ring kayak seperti ini gitu. Jepit lagi. Langsung kenceng loh. Oh, tuh. Kokoh bro. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang gua cocokin dulu tadi lubangnya di mana. Oke, masuk. Capek juga. Ini 1 kursi loh. Gimana tech manis yang udah berkursi-kursi. Kita coba ya adjusternya. Itu dia. Kita coba ya. Coba untuk duduk dulu ntar. Capek anjir. Coba. Itu dia. Gas liftnya ternyata nggak terlalu tinggi-tinggi juga ya. Sang. Oke, final touch. Kita pasang emblem-embleman seperti ini ke belakangnya. That's it. Oke, armrestnya juga udah kepasang. Jadi bentukannya seperti ini. Saya juga udah capek. Jadi udah ya, review lengkapnya nanti bakalan dijelasin sama Henry yang ada di dalam. Ini saya bakalan beberes-beres dulu saja ya. Oke, jadi DBE Aksana Lite X ini udah terpasang ya. Alasan gue akhirnya beli kursi kantor gini, ya pastinya investasi jangka panjang sama tubuh gue sendiri. Udah bertahun-tahun ya gue pakai kursi ala kadarnya. Tapi lama-kelamaan ya, emang backpain itu nggak bohong. Itu akan terjadi gitu. Dan kalau kayak gini agak aware sih sama tulang spinal kita. Di umur tua nanti bakalan jadi masalah si tulang spinal. Alhasil gue beli aja nih DBE Aksana Lite X ini. Karena investasi biar nggak backpain aja ya. Range harganya ini di 1,5an, tapi gue dapat harganya 1,4. DBE juga ngeluarin ya untuk kalau kalian mau yang high end itu dengan Aksana Pro. Oke, kita mulai nih dari bawah ya. Kalau buat material yang di bawah ini ada wheelcaster. Ini mirip-mirip kursi office pada umumnya aja ya. Pada bahannya pakai bahan plastik dengan finishing warna yang mengikuti base color pada kursinya. Lanjut pada bagian base-nya ini menggunakan material yang lumayan kokoh, yaitu pakai besi. Beda dengan pengalaman gue, kalau misalkan kursi-kursi kantor itu pasti pada pakai material plastik. Nah, kalau ini udah pakai besi. Gini nih seharusnya lebih kokoh, nggak gampang muai dan nggak gampang patah. Apalagi sama beban yang berlebih.
Dan warna base-nya ini di finishing dengan warna matte, mengikuti base color pada kursi yang kita pilih ya. Oke, lanjut kita di bagian gas lift. Ini tuh nggak ada informasi yang pasti, jadi merek ini tuh pakai gas lift kelas berapa. Seharusnya untuk budget 1 jutaan ini, asumsi gue pakai gas lift kelas 3. Dan itu gas lift paling sweet spot di 1 jutaan. Karena naik turunnya tuh berasa halus, tabungnya bisa tahan lama, untuk daya tahan apalagi nih, bisa menahan beban sekitar 120-150 kilo. Pada bagian central plate atau ya rangka kupu-kupu nih. Nah, ini pakai material besi. Ya seperti pada umumnya kursi kantor ya, di bagian ini memang kalian bisa akses tilt tension control, bisa dikencengin, bisa dikendorin. Pada bagian samping ada seat tilt adjuster yang bisa kalian naik turunin untuk gas liftnya. Lanjut di bagian back frame, ini menggunakan material hard plastik atau semacam plastik EPS. Bahan ini juga mengcover dari rangka armrest dan bagian backrest. Desain DBA Asana Light X ini memang menyematkan desain-desain kursi yang ergonomik, minimalis, dan juga modern. Dan sekarang gue mau bahas beberapa fitur pada DBA Asana Light X. Sebenarnya ini bukan hal yang baru di dunia perkusian. Perkursian. Tapi bisa jadi perbandingan untuk lini kursi di range harga segini ya. Oke, kita mulai dari adjuster tilting. Dari sini kita bisa atur ya, tinggi dan naik turunnya bagaimana saat kita gunakan. Dan central frame ini kan nyambung ya dengan tilting. Jadi tiltingannya itu bisa kita atur dengan mengakses tilt tension control. Walaupun nggak bisa bener-bener rebahan, tapi ini tuh bener-bener ngebantu level berapa kita tahu posisi rebahan ketika pemakaian. Pada bagian backrest, pasti ada lumbar support yang menahan punggung agar tidak back pain. Lumbar support ini yang bikin menarik Asana Light X ini. Bisa di-adjust levelnya mengikuti pemakaian kita ya. Dan ini juga bisa kita akses saat kita duduk. Nih, lihat aja nih, tangan gue tuh masih nyampe untuk adjust lumbar supportnya. Dinaikin turunin pun nggak susah. Lanjut, pada bagian armrest ini lumayan unik. Sudah 3D alias punya 3 titik yang bisa kita adjust dan atur. Yang pertama pada bagian ini, kita bisa menaikkan atau menurunkan armrest sesuai dengan nyamannya pemakaian. Lalu pada bagian armrest bisa dimaju mundurkan. Dan terakhir bisa dirotate ke kanan atau ke kiri mengikuti cara pemakaian. Hal ini emang krusial banget ya untuk topangan tangan gue kalau misalkan lama-lama depan komputer. Kadang jadi kerasa pegel gitu ya, bahkan bisa mati rasa kalau misalkan megang mouse lama-lama. Armrest ini juga bisa jadi support sekaligus bikin setup gue rata dengan meja komputer gue. Di sini ada hal unik pada bagian armrest. DBI ini menyematkan 3D shape design dengan berbahan rubber. Kalau dilihat pada bagian ini ya, ada semacam arc support nih. Kalau pada posisi lengan bakalan jadi ada topangan. Bahan rubber ini juga yang buat tangan kita terasa lebih enak. Nah, si bahan rubber ini tuh dirasa-rasa tuh masih lumayan tif ya. Agak sedikit licin, tidak terlalu ngegrip di lengan. Tapi lebih baik pakai bahan ini daripada bahan hard plastik atau busa tapi tipis banget. Lalu fitur paling utama pada kursi ini yaitu pada dudukan atau joknya ya. Karena ini kembali lagi menopang pantat dan tulang punggung agar nyaman berlama-lama saat bekerja. Ketebalan pada jok dudukan ini sekitar 7 cm. Gua ngerasa joknya ini terasa tebal dan empuk. Memang bukan tipe jok yang memory foam, tapi ini lumayan ya, daya density atau daya pantul pada joknya. Gak terlalu ambles juga jika kita pakai berlama-lama. Oh iya, karena rangka armrest ini tidak ada di tengah atau armrest ini palang yang nggak terlalu ke depan, jadi posisi duduk mempunyai ruang yang lumayan luas. Misalkan nih, kalian suka duduk dengan posisi sila atau bergerak ke kanan ke kiri, paha kalian tuh masih bisa fleksibel karena nggak ada palang atau rangka di tengah pada bagian armrest. Dan joknya ini sudah di cover oleh berbahan fabric. Ini seharusnya aman kalau ada insiden ketumpahan makanan atau cemilan yang berwarna. Seharusnya juga gampang sih dibersihin kalau misalkan bahannya fabric kayak gini. Lanjut pada bagian backrest, seperti pada umumnya kursi ergonomik, Asana Light X ini juga menyematkan bahan mesh untuk support backrest yang pastinya breathable. Fungsinya agar saat kita berlama-lama duduk, tidak ada keringat yang nantinya jadi lembab nih di bagian punggung. Seperti yang tadi gue bilang juga, pada bagian backrest kalian bisa akses lumbar support untuk adjust posisi duduk kalian dengan nyaman. Ini lumayan clicky ya, si lumbar supportnya.
Terakhir pada bagian headrest. Untuk headrest yang dikasih ini lumayan cukup lebar ya. Ini lebarnya tuh di 30 cm dan bisa adjustable juga. Di headrest ada 2 titik adjustable, bisa dinaik atau diturunkan dengan level yang kalian mau dan bisa tilting atas ke bawah. Tapi ada sedikit minus kalau misalkan headrest ini tuh agak wobble, ada wiggling gitu. Mungkin ini wobble-nya karena pengguna suka gerak-gerak nih. Jadi di bagian headrest ini nggak terlalu dibuat stiff banget oleh DBE. Jadi overall DBE Asana Light X ini menurut gue adalah kursi yang worth it banget di range harga segini ya. Gua dapet di harga 1,4 dan untuk harga segitu kalian tuh udah dapet good quality yang nggak ngecewain. Base-nya udah besi, central plate-nya tuh udah besi, finishing mat-nya rapi banget, armrest-nya 3D dengan rubber yang bentuknya tuh full. Lumbar support-nya bisa di-adjust sambil duduk, kalian juga masih bisa akses. Dan baik lagi ya, punya mesh backrest yang beneran breathable, tapi ada harga ada kualitas. Headrest-nya agak wobble dikit, ya ini nggak ngeganggu secara performance ketika kalian pakai sebenarnya. Tapi ini jadi hal minor aja ya, karena gua kalau kerja emang posisinya tuh tegak gitu. Kalau main game baru mungkin ya agak rebahan sedikit. Joknya empuk, punya ketebalan 7 cm, daya pantul atau density-nya oke, nggak bikin duduk terasa ambles. Kalau kalian selesai duduk, daya pantulnya itu bakalan balik lagi. Tapi balik lagi ya, ke konteks gue. Gue butuh kursi yang bisa support postur duduk gue saat bekerja berjam-jam. Dengan budget mendang-mending fungsi, dan Asana Light X ini berhasil menjawab kebutuhan saya. Back pain gue mungkin akan berkurang, posisi duduk gue juga lebih terkontrol, dan menurut gue best buying untuk di bulan ini. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand DBE yang udah buat DBE Asana Light X. Wah, membantu punggung saya DBE. Buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian yang nyari kursi ya. Oke, saya Hendry, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video high-tech berikutnya. Bye-bye.